Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan saya Fandi. Di sini saya akan mewawancarai Om Nardi, bener ya? Om Nardi. Om Nardi ini peternak puyuh, salah satu pengusaha puyuh. Yang tidak lain, Om Nardi ini adalah om saya sendiri. Gitu. Jadi saya ya paham tentang Om Nardi. Dan nanti kita akan tanya-tanya dari tahun berapa Om Nardi ini mulai membuat peternakan puyuh ini dan bagaimana prosesnya gitu kan, bagaimana dan apa saja yang dialami baik ataupun buruknya dalam beternak telur puyuh ini ya. Nanti kita akan bertanya-tanya. Baik, langsung saja untuk mungkin teman-teman pada penasaran gimana sih cara-caranya, prosesnya dari tahun berapa, apa aja yang dihadapin selama beternak itu. Langsung saja kita tanya Om Nardi ya. Jadi gini Om ya, mau bertanya dari kapan Om Nardi ini udah memulai beternak puyuh ini Om? Ya, pertama tahun 2000-an lah kita mulai usaha ternak puyuh ini. Tahun 2000-an ya? Iya. Tepatnya tahun 2000 berapa Om? Ya 2001. Kayaknya 2001. 2001 berarti sudah terlalu lama ya, 2001 kan, 2001. Dan untuk selama dari 2001 itu sampai sekarang ini apa jumlah yang yang diternakan itu ratusan, ribuan atau puluhan ribu Om, dari pertama itu? Ya dari pertama mah kita bikinnya mah dikit-dikit, bertahap lah. Enggak sekali ribuan enggak, tapi kita mulainya dari sedikit bertahap yang jelas gitu. Jadi dari pertamanya dikit ya, sedikit dulu untuk beternak sedikit, nanti baru dikembangkan lagi gitu ya. Iya, Kembangkan lagi. Nah, untuk biasanya kalau misalnya ternak ini kalau untuk memberi makan ataupun minum itu sehari berapa kali Om? kalau kalau ngasih makan tuh sehari bisa satu kali, bisa dua kali, itu mah tergantung ke peternaknya sendiri. Kalau mau sekali juga bisa, dua kali juga bisa. Oh ya, berarti ya itu ya tadi kalau ngasih makan sekali bisa, dua kali bisa, yang penting tergantung peternaknya. Pinter-pinter lah gimana kan melihat keadaan ternaknya juga. Dan untuk ini kan ada banyak Om ya, mungkin ada ratusan kayaknya ini ya. Nah, itu per kandang itu diisi berapa Om? Diisi berapa puyuh? Dan itu apakah cewek semua kah atau cowok semua yang diisi atau emang campur-campur? Nah, yang paling banyak itu cewek atau cowok Om? Kalau di sini itu per kota kan ukuran kandang itu 90-60 dikasih kisaran 25, tapi kalau di sini kan buat indukan, jadi kan ya jantan sama betina itu dicampur, nanti kan buat ditetaskan. Kalau perbandingan itu biasanya 5:1 kalau buat penetasan itu. Kalau penetasan 5/1 ya. Oh, berarti satu kandang ini ya kurang lebih diisi 25 ya. Diisi 25, 1/5 berarti kalau misalnya ceweknya 20 berarti cowoknya ada 5. Itu karena kalau misalnya emang dibuatkan buat telur tetas lagi itu nanti emang harus ada jantannya gitu ya. Iya. Dan untuk telurnya Om, untuk produksi telurnya. Jadi Om ini ada berapa puyuh Om? Dan dari total puyuh Om ini kira-kira yang bertelur itu berapa persen Om? Kalau ini kan kita baru peremajaan, jadi kan kandang ini belum penuh. Jadi paling baru berapa persen lah yang telur, kan sebagian ini masih peremajaan, jadi sebagian itu yang banyak masih belum bertelur. Oh, berarti masih banyak yang belum bertelur ya. Nah, kalau misalnya dulu Om paling dari dulu sampai sekarang lah, ini paling banyak itu udah ternak berapa puyuh Om? Dari dulu sampai sekarang gitu. Ya tergantung kondisi kandangnya ini. Yang kemarin tuh penuh ini, kandang ini muatnya cuma 1.600-an ekor. Oh, jadi 1.600-an ekor kan. Lumayan banyak itu kalau misalnya dihitung satu-satu ya lumayan pusing tuh.
1.600 ekor. Nah, kalau misalnya dari 1.600 ekor itu Om, kalau misalnya dijadikan buat apa namanya puyuh petelur semua itu kira-kira telurnya itu ada berapa ribu Om jadinya gitu? Ya, kalau telur puyuh itu biasanya kalau produksi telur itu biasanya bisa 85 sampai 90% dari yang kita ternak itu bisa bertelurnya sekitaran 85 sampai 90% itu. Oh, berarti itu tadi ya perbanding apa namanya persentase untuk telurnya ya. Jadi kalau misalnya taruhlah puyuhnya 1.000 gitu ya. Nah, berarti nanti kan apa namanya kok 85% sampai 90% berarti ya kurang lebih 850 sampai 900 telur gitu. Ya, dalam satu produksi gitu ya. Iya, dalam sehari. Dalam satu hari 1.000 apa hampir 1.000 telur dalam sehari itu. Bayangkan kalau peternak lain ada yang punya ternak sampai 1 juta puyuh gitu, walah udah berapa ratus ribu itu telurnya kan. Tapi untuk apa namanya Om, selama dari awal sampai sekarang ini yang paling susah dalam berternak puyuh itu apa Om? Yang paling susah sementara ini ya menanggulangi hama penyakit itulah. Penyakit ya. Hama penyakit ya, namanya hama penyakit kan nggak ada yang tahu kita juga kan, cuman ya hanya bisa apa namanya mencegah gitu Om ya. Ya. Nah, kalau misalnya yang paling parah nih Om, yang paling parah itu apa namanya penyakit yang paling parah untuk puyuh ini apa Om? Yang misalnya kalau kena langsung berapa hari mungkin mati gitu apa Om? Yang pernah saya alami itu apa? Flu burung. Kalau flu burung itu jangka waktu 2 hari 3 hari udah pokoknya sekandang bisa habis kalau nggak keburu dipotong lah. Tuh, berarti itu ya yang paling parah itu adalah flu burung. Jadi flu burung itu kalau misalnya udah kena sehari 2 hari udah harus dipotong ya? Iya. Udah harus dipotong, harus biar nggak nular ke yang lainnya. Nah, kalau misalnya untuk ya kan mungkin setelah betul kan kalau misalnya ada penyakit kan mungkin dari yang lain tahu Om ya, tahu apa namanya, oh sana kena penyakit. Nah, sedangkan punya Om ini belum. Nah, untuk mengatasinya ini Om, mengatasinya ini biar nggak kena penyakit itu apa Om? Ya selama ini kita cuma disemprot pakai densivitan aja lah supaya nanggulangi supaya penyakit itu nggak menyebar, cuma gitu aja. Oh, berarti pakai desinfektan Om ya, biar nggak menyebar lah penyakitnya. Nah, ini kalau apa namanya, ya ini mungkin sebuah rahasia, cuman ya bocoran aja lah. Kalau misalnya dari 1.600 puyuh gitu Om ya, itu dalam waktu 1 bulan itu omsetnya berapa Om? Kotornya semuanya Pak dari 1 bulan itu. Kalau ini belum menghitung sih, cuma kira ya. Ya dikira-kira lah berapa kira-kira nyampe 10 juta. Dari 1000 poyo biasanya itu per hari itu bisalah dapat 60-70 gitu aja lah. Tapi kalau di kisaran gitu kan nanti bisa dihitung kan. Oh. Ya. Berarti ya lumayan ya untuk kalau misalnya omset beternak itu lumayan juga itu kan. Kalau berbisnis sendiri punya usaha sendiri itu kalau bisa mengelolanya itu apa namanya hasilnya atau omsetnya itu ya apa namanya banyak lah intinya ini banyak karena ya namanya omset atau penghasilan itu emang suatu rahasia dari sebuah usaha gitulah. Nah untuk apa namanya kira-kira sekarang kan ini jumlahnya berapa kok sekarang ini? Kalau sekarang paling kisaran keseluruhan ini baru 700-an ini. Oh, keseluruhan baru 700-an. Itu masih ada yang anak-anak juga ya? Masih ada yang anak-anak kan? 700-an. Nah, ini ada rencana nggak buat mungkin dikembangin lagi atau diperbesar lagi itu? Ya, kalau itu insya Allah ada lah. Kalau nggak keserang penyakit, pokoknya posisi lancar inilah tetap ada ingin memperbesar ini usaha ternak puyuhnya. Oh, itu ya ada usaha apa namanya ada keinginan buat memperbanyak tapi di sisi lain harus apa namanya harus tahu juga kondisinya karena kan kalau misalnya ada rencana pengen nganu banyak tapi kondisinya kayak banyak penyakit atau burung kan nggak mungkin ya kalau memperbanyak ya. Ya
Jadi ya harus pinter-pinter juga lah, harus tahu kondisi juga. Nah, untuk apa lagi ya? Untuk dari semua ini, Om ini apa cuman produksi untuk telur aja atau netesin juga Om nanti dijual lagi gitu? Untuk sementara ini ya jual telur ya, netesin juga ya. Jadi kan dua-duanya bisa jalan lah. Oh, netesin. Kalau untuk netesin itu nanti dijual atau dia ini Om atau dibuat sendiri buat ngisi kandangnya? Kalau selama ini sementara ini ya buat kandang ya, sebagian juga dijual gitu. Oh, berarti ngalir semua ya. Ada yang bertelur, ada yang ditelur dijual, kemudian ada yang ditetaskan, ada yang dijual juga, ada yang buat sendiri gitu ya. Iya ya. Nah, itu berarti itu apa namanya? Sebuah tips juga lah, tips juga. Jadi kan ada penghasilan juga. Jadi telurnya nggak cuman dijual semua atau dibuat budidaya sendiri gitu, tapi dibagi-bagi. Ada yang dijual, ada yang dibuat sendiri. Buat apa namanya? Nambah-nambah lah gitu kan. Jadi apa namanya? Budayanya apa namanya? Hewan-hewan ternakan nambah buat penghasilan juga, terus ada yang dijual juga buat apa namanya? Penghasilan juga gitu ya. Iya. Nah, untuk kalau misalnya dari dipresentasekan itu untuk 1.000 puyuh Om, misalnya 1.000 puyuh itu kira-kira sehari itu habis pakan berapa kilo Om? Kalau selama ini kita itu dari 1 ekor puyuh itu menghabiskan pakan itu kisaran 24 gram, ya kisaran 24 sampai 25 gram 1 ekor puyuh. Oh, 1 ekor puyuh kurang lebih 2 sampai 5 gram itu ya? Iya. 5 gram pakan itu ya 1 ekor puyuh. 25. 25. Berarti ya bisa dihitung sendiri lah ya teman-teman. Bisa dihitung sendiri nanti berapa kilo dalam apa namanya 1 hari untuk per 1.000 puyuh. Nah, untuk per 1.000 puyuh. Nah, ini satu lagi nih Om. Untuk apa namanya dalam beternak puyuh ini yang paling apa namanya? Yang paling enak itu apa Om? Yang paling enak dalam berternak puyuh itu apa yang paling enak? Yang paling enak ya ngambil hasil dari ternaknya itu. Gimana kita itu bisa mempertahankan hasil telurnya supaya bisa maksimal antara 85% sampai 90, itu aja lah. Yang jelas itu. Oh, itu ya enak, yang paling enak ya. Jadi selain apa namanya ya itulah pokoknya tadi ya keenakannya juga. Dan untuk apa namanya ini ternak puyuh ini buat sambinan apa buat sambilan aja atau emang utama Om yang pokok? Ya kalau sementara ini kita buat pokok lah, buat ya buat usaha pokok kalau ini. Oh, buat usaha pokok berarti ya. Berarti emang kerjanya cuma ini aja Om ya. Iya. Nah, dan ini Om satu lagi terus ya. Ini kalau dengar-dengar katanya tuh kalau misalnya punya usaha kayak terutama ternak gini, katanya nggak boleh stres Om ya. Jadi terutama dari yang peternak sendiri itu nggak boleh stres atau nggak boleh banyak pikiran Om ya. Karena katanya sih berpengaruh sama ternaknya atau budidayanya gitu. Ya bukan hanya di puyuh. Kalau selama ini mah kata inilah, bukan hanya di puyuh, setiap usaha itu kalau orangnya stres biasanya itu peliharaannya ini juga ngikutin sama orangnya lah. Itu bukan hanya di puyuh aja, kayaknya itu di semua bidang sama aja kayaknya. Oh, gitu ya. Di semua nggak telur puyuh aja ya, nggak usaha puyuh aja. Jadi semua budidaya atau usaha-usaha yang terutama ternak gini itu ya jangan yang punya jangan stres atau pusing lah nanti karena bisa apa namanya mempengaruhi juga sama apa yang diternakan apa yang dibudidayakan gitu ya. Iya. Nah, ini terakhir untuk apa namanya Om pesan buat teman-teman yang lain lah mungkin yang punya ternak puyuh ini gimana gitu pesannya mungkin biar bisa jadi apa namanya panutan lah buat yang lain gitu. Ya, yang jelas kalau pesan itu cintai apa yang di bidang apa itu, yang jelas cintailah apa yang pekerjaan yang kamu cintai itu. Yang jelas kalau kamu menyayangi binatang yang kamu pelihara itu, insya Allah dia juga akan mengasih kebalikan dari apa yang kamu pelihara itu. Bener ya? Iya. Nah itu pokoknya kalau misalnya
pesannya itu tadi ya, kalau misalnya beternak puyuh berarti ya emang hewan puyuh ini harus disayangi betul-betul. Disayangi dalam artian tuh ya dirawat betul-betul, pokoknya gizi dan lain-lainnya harus dipenuhi. Biar apa? Biar apa namanya, yang sayang kita yang diberikan pada peternak ternak kita, nanti dia akan memberikan hasil yang lebih memuaskan, gitu ya. Ya. Tuh. Ya mungkin cukup sekian lah ya, cukup sekian untuk wawancara kita kali ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bisa mewawancarai peternak-peternak yang lain mungkin kan, atau peternak kelinci, semut, sampai peternak gajah nanti kita wawancarai ya, kalau ada waktu insya Allah. Ya mungkin cukup sekian, maaf ya mengganggu waktunya ini ya, nggak apa ya. Nah, jadi cukup sekian teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, mau tanya-tanya, nanti silahkan hubungi apa namanya nomor yang ada di deskripsi dari video ini, kan. Nanti bertanya-tanya sama Om Nardi juga nggak apa-apa, atau sama saya nggak apa-apa juga, karena kan saya kan keponakannya Om saya ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.